Halo, dan selamat datang kembali di Pendongeng Tidur. Malam ini, kegelapan telah menjemput dengan segala keheningannya, mengajakmu untuk melepaskan segala topeng dan peran yang kau mainkan sepanjang siang tadi. Sekarang, kau tidak perlu menjadi siapa-siapa. Kau hanya perlu menjadi dirimu sendiri yang berhak mendapatkan istirahat paling damai setelah melewati perjalanan panjang yang penuh riuh rendah. Malam ini, kita akan menyusuri lorong-lorong rahasia alam yang berbicara melalui bisikan lembut angin dan heningnya bayang-bayang. Kita akan mendengar kisah tentang seekor lebah yang terjebak dalam kecemerlangan logikanya sendiri, hingga ia lupa bahwa terkadang jalan keluar justru bersembunyi di sudut yang paling gelap. Kita juga akan merenungkan tentang dua sahabat di tepi sungai, di mana sebuah pilihan sederhana antara buah yang manis atau akar yang kuat menjadi penentu siapa yang akan bertahan di masa depan. Dan di akhir nanti, kita akan memahami mengapa perjuangan yang menyesakkan di dalam kepompong adalah cara paling indah dari alam untuk membantumu menemukan kekuatan sayapmu sendiri. Sebelum kita mulai rangkaian perjalanan ini, pastikan tubuhmu sudah menemukan sandaran yang paling nyaman. Rasakan bagaimana ketegangan di punggungmu mulai melunak, menguap begitu saja ke udara malam. Biarkan kedua tanganmu beristirahat dengan tenang di samping tubuhmu, dan lepaskan semua beban tak terlihat yang telah kau panggul dengan letih sepanjang hari. Sekarang, tariklah nafas dalam. Rasakan udara sejuk menyapu setiap celah di pikiranmu yang tadi sempat tegang. Lalu, hembuskan perlahan. Bayangkan kau sedang melepaskan semua kabut kecemasan, membiarkan setiap keraguanmu terbang menjauh dan larut ke dalam pelukan malam yang luas. Tutup matamu dengan penuh kelembutan. Rasakan kegelapan di hadapanmu bukan sebagai sesuatu yang kosong, melainkan sebagai selimut hangat yang melindungimu. Mari kita mulai kisah pertama kita malam ini, sebuah perjalanan tentang keberanian untuk melihat ke arah yang berbeda. Kisah pertama ini berjudul Jebakan Cahaya yang Menyesatkan. Di sebuah meja kayu tua yang terletak di dekat jendela, terdapat sebuah botol kaca bening yang tergeletak menyamping. Bagian dasar botol itu menghadap langsung ke arah jendela yang dibanjiri oleh cahaya matahari sore yang hangat dan keemasan. Cahaya itu begitu terang, begitu menjanjikan kebebasan. Di dalam botol itu, terdapat dua tawanan kecil yang memiliki sifat yang sangat bertolak belakang. Yang pertama adalah seekor lebah madu, sebuah simbol kedisiplinan, kerja keras, dan kecerdasan. Dan yang kedua adalah seekor lalat, makhluk yang sering kita anggap kekacauan dan tidak memiliki arah tujuan.
Sang lebah, dengan segala insting alamiah yang telah terukir selama ribuan tahun, segera beraksi. Baginya, cahaya adalah kebebasan. Cahaya berarti bunga-bunga yang mekar, udara terbuka, dan kehidupan itu sendiri. Maka, ia mengandalkan formula kesuksesan yang selama ini selalu berhasil. Tempat yang paling terang, pastilah jalan keluar. Dengan penuh semangat dan disiplin, sang lebah menghantamkan dirinya ke bagian bawah botol yang bening itu. Sekali, 10 kali, hingga tak terhitung lagi. Ia tidak bisa memahami mengapa ruang yang tampak kosong dan terang di depannya tidak kunjung terbuka. Namun, karena ia begitu percaya pada logikanya, ia terus berbisik pada dirinya sendiri. Jika aku belum berhasil, itu artinya aku hanya belum mencoba cukup keras. Ia terus mendorong dan menghantam titik yang paling terang itu dengan sisa-sisa kekuatannya, hingga akhirnya ia tidak memiliki apa-apa lagi untuk diberikan. Sang lebah, sang simbol kerja keras, justru terjebak dalam kegagalan karena ia melakukan segala sesuatunya dengan benar menurut pengalaman lamanya. Sementara itu, sang lalat berbeda. Ia tidak memiliki teori yang megah tentang kehidupan. Ia tidak memiliki keyakinan suci pada cahaya. Ia hanya merasa panik dan terbang ke segala arah. Ia menabrak dinding samping, terjatuh ke dasar, lalu tiba-tiba melesat ke arah layar botol yang gelap dan tersembunyi dalam bayangan. Dari sudut pandang sang lebah yang cerdas, gerakan lalat itu tampak bodoh, acak, dan bahkan memalukan. Namun, keacakan itu memiliki satu keuntungan tersembunyi. Ia menyentuh lebih banyak kemungkinan. Dan dalam satu tikungan yang tak terduga, lalat itu berhasil menyelinap keluar melalui mulut botol, bagian yang justru tersembunyi di dalam kegelapan. Sang lalat berhasil keluar. Kisah ini bukan ingin mengatakan bahwa kerja keras itu sia-sia ya. Kerja keras adalah sebuah peringatan tentang jebakan yang sangat berbahaya, bahwa apa yang dulunya berhasil bisa secara diam-diam berhenti fungsinya di lingkungan yang berbeda. Apa yang dulu membantumu untuk menang, pada akhirnya bisa menjadi hal yang justru menahanmu. Pengalaman memanglah penting. Namun, dalam dunia yang terus berubah, formula hari kemarin bisa menjadi dinding penghalang hari ini. Itulah sebabnya mencoba dan melakukan kesalahan itu juga penting. Terkadang, jawabannya bukanlah tentang seberapa besar kekuatan yang kau kerahkan. Terkadang, jawabannya adalah tentang sudut pandang baru, metode baru, atau tempat yang tidak pernah terpikirkan oleh orang lain untuk dilihat. Dan yang paling penting, jangan pernah mengacaukan kegigihan dengan kekakuan. Kegigihan berarti tetap setia pada tujuanmu. Namun, ia bukan berarti mengulang gerakan yang sama selamanya tanpa hasil.
Jika saat ini kau merasa sudah memberikan segalanya, namun tetap tidak sampai kemanapun, mungkin masalahnya bukan pada usahamu. Masalahnya mungkin terletak ada pada arahmu. Terkadang, jalan ke depan bukanlah di tempat yang cahayanya paling nyaring, melainkan di tempat yang hampir tidak terpikirkan oleh siapapun untuk dicari. Dari sang lebah dan lalat, kita belajar bahwa kecerdasan tanpa fleksibilitas bisa menjadi penjara bagi diri sendiri. Jangan biarkan pengalaman masa lalu membuatmu kaku menghadapi tantangan baru. Keberanian untuk mencoba jalan yang gelap dan tak terduga seringkali justru membawa kita pada kebebasan yang sesungguhnya. Tetaplah gigih pada tujuan, karena terkadang cahaya yang paling terang justru adalah sebuah tembok, dan bayangan yang sunyi adalah sebuah pintu yang terbuka lebar. Setelah kegaduhan di dalam botol kaca itu mereda, mari kita bawa imajinasimu berpindah ke sebuah tempat yang jauh lebih luas. Bayangkan kau sedang berjalan di sebuah jalan setapak yang tanahnya masih basah oleh embun pagi. Di sisi kirimu, sebuah sungai mengalir dengan tenang. Suaranya terdengar seperti bisikan lembut yang menyuruhmu untuk melepaskan segala beban pikiran. Di tepi sungai itulah tumbuh berbagai macam pepohonan yang rimbun, tempat di mana dua sahabat lama, seekor monyet yang lincah dan seekor kura-kura yang tenang, sedang duduk bersama. Hari itu, mereka menemukan sebuah pohon pisang yang hanyut terbawa arus sungai. Pohon itu tumbang, namun masih membawa harapan di dalamnya. Sang monyet, dengan gerakannya yang cepat dan matanya yang selalu mencari keuntungan instan, segera mengusulkan agar pohon itu dibagi dua. Karena sang monyet merasa lebih kuat dan lebih cerdas, ia menuntut untuk mendapatkan bagian atas dari pohon pisang tersebut. "Mengapa bagian atas?" tanya si kura-kura. "Karena di sana daun-daunnya masih hijau melambai, dan yang paling penting, sudah ada jantung pisang yang mulai ranum." Di matanya, bagian atas itu adalah sebuah keuntungan yang nyata. Bagian itu sudah jadi, sudah berkilau, dan siap dinikmati tanpa perlu menunggu lama. Sang kura-kura dengan senyumnya yang penuh kesabaran hanya mengangguk pelan. Ia menerima bagian bawah pohon itu, sebuah batang yang terlihat kusam, kecoklatan, berlumpur, dan yang paling menyedihkan, bagian itu sama sekali tidak memiliki daun, apalagi buah. Mereka pun berpisah untuk menanam bagian masing-masing. Sang monyet dengan bangganya memamerkan bagian atas pohonnya kepada penghuni hutan lainnya. Ia menancapkan batang berdaun hijau itu di tanah yang keras, lalu duduk di bawahnya sambil menunggu buahnya semakin matang. Ia tersenyum sinis melihat sang kura-kura yang harus bersusah payah menggali lubang yang dalam di tanah yang lembab, lalu menyiramnya setiap hari dengan penuh ketekunan. Waktu pun berlalu dengan sunyi, dan disinilah sebuah realita kehidupan mulai menunjukkan wajahnya. Hanya dalam hitungan hari, daun-daun hijau di pohon milik sang monyet mulai menguning, lalu mengering, dan akhirnya rontok satu persatu. Buah pisang yang ia harapkan akan matang justru membusuk sebelum sempat ia cicipi di lidahnya yang rakus.
Mengapa? Karena bagian atas yang ia pilih tidak memiliki akar. Ia memilih apa yang tampak indah di permukaan, namun ia lupa bahwa tanpa pondasi di bawah tanah, keindahan itu hanyalah sebuah pinjaman yang akan segera ditarik kembali oleh alam. Sang monyet hanya mementingkan hasil, tapi ia tidak memiliki cukup kehidupan. Sementara itu, di kebun sang kura-kura, keajaiban kecil mulai terjadi dalam diam. Batang bawah yang tadinya terlihat mati dan kusam itu perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Dari balik kulit batangnya yang kasar, muncul tunas hijau kecil yang segar. Tunas itu tumbuh perlahan, hari demi hari, minggu demi minggu. Kura-kura tidak terburu-buru. Ia tahu bahwa ia sedang membangun sesuatu yang nyata. Akar-akarnya merambat jauh ke dalam tanah, mencari sumber air yang tak akan pernah kering. Beberapa bulan kemudian, pohon milik kura-kura telah tumbuh menjadi pohon pisang yang megah, dengan batang yang kokoh dan tandan buah yang sangat banyak. Pohon itu tidak hanya memberikan buah sekali saja, tapi ia terus tumbuh dan beranak pinak. Sang kura-kura telah memilih apa yang tumbuh, bukan apa yang sekedar bersinar. Seringkali dalam perjalanan hidup ini, kita akan dihadapkan pada dua pilihan seperti pada kisah ini. Sesuatu yang menawarkan hasil instan, seperti jabatan yang berkilau atau kekayaan yang datang secepat kilat, seringkali tampak sangat menggoda seperti bagian atas pohon pisang milik sang monyet. Namun tanyakanlah pada hatimu dalam keheningan malam ini, apakah pilihan itu memiliki akar? Banyak orang menghabiskan seluruh hidupnya untuk mengejar apa yang tampak hebat di mata orang lain. Mereka mengejar pengakuan, mereka mengejar status, dan mereka mengejar buah tanpa mau bersusah payah merawat akar. Ketika badai datang atau ketika musim berganti, segala kehebatan itu tumbang begitu saja karena tidak ada sesuatu yang mengikatnya di kedalaman jiwa. Malam ini, biarkan kisah ini menjadi cermin bagimu. Jika saat ini kau sedang merintis sesuatu yang terasa lambat, janganlah berkecil hati. Mungkin kau sedang seperti sang kura-kura. Kau sedang membangun akar. Kau sedang menanam karakter, integritas, dan keahlian yang mendalam. Apa yang tumbuh dalam diam biasanya adalah sesuatu yang akan bertahan paling lama. Kebijaksanaan sejati adalah kemampuan untuk melihat melampaui apa yang berkilau saat ini. Janganlah tergiur oleh kesuksesan yang tidak memiliki proses, karena apa yang datang dengan cepat biasanya akan pergi dengan cara yang sama. Pilihlah untuk membangun akar yang kuat di dalam dirimu, lewat kejujuran, ketekunan, dan kerendahan hati. Biarkan orang lain mengejar buah yang cepat layu, sementara kau tetap fokus merawat apa yang tumbuh di dalam jiwamu. Sebab pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang paling cepat memanen, tapi tentang siapa yang pohon kehidupannya tetap tegak berdiri saat musim kemarau panjang datang melanda. Setelah kita belajar tentang akar yang sunyi dari sang kura-kura, kini biarkan imajinasimu melayang menuju sebuah kebun yang dipenuhi bunga-bunga yang sedang terpejam.
Di balik sehelai daun hijau yang lebar, terdapat sebuah pemandangan yang sekilas tampak seperti sebuah penderitaan. Di sana, tergantung sebuah kepompong kecil yang sudah mulai retak. Di dalam kepompong itu, seekor kupu-kupu sedang berjuang dengan seluruh sisa tenaganya. Ia mendorong, menggeliat, dan berusaha melewati lubang kecil yang tampak terlalu sempit bagi tubuhnya yang masih basah. Setiap gerakannya terlihat begitu berat, seolah-olah dunia sedang menahannya dengan paksa di dalam kegelapan itu. Kebetulan, ada seorang pria yang sedang duduk di dekat sana. Ia memperhatikan perjuangan kecil itu dengan rasa iba yang mendalam. Baginya, pemandangan itu terasa sangat tidak adil. Mengapa makhluk seindah itu harus menderita sehebat ini hanya untuk bisa keluar dan melihat dunia? Dengan niat yang sangat baik dan hati yang penuh empati, pria itu memutuskan untuk membantu. Ia mengambil sebuah gunting kecil, lalu dengan sangat hati-hati, ia memotong sisa kulit kepompong itu agar lubangnya menjadi lebar. Seketika, kupu-kupu itu keluar dengan sangat mudah, tanpa perjuangan lagi, tanpa rasa sesak lagi. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Kupu-kupu itu memang keluar, tapi tubuhnya tampak bengkak dan sayap-sayapnya terlihat mengecil, kusut, dan tidak berdaya. Pria itu menunggu dengan sabar, berharap sayap itu akan segera mengembang dan membawa makhluk itu terbang tinggi. Namun, hal itu tidak pernah terjadi. Seumur hidupnya, kupu-kupu itu hanya bisa merayap di atas tanah dengan tubuh yang berat dan sayap yang layu. Ia tidak pernah bisa terbang. Pria itu, dengan segala kebaikannya, tidak menyadari satu rahasia besar alam semesta, bahwa kesempitan lubang kepompong dan perjuangan keras yang dilakukan kupu-kupu adalah sebuah keharusan. Lubang yang sempit itu adalah alat alam untuk memaksa cairan dari tubuh kupu-kupu masuk ke dalam sayapnya. Hanya melalui tekanan dan perjuangan yang menyesakkan itulah, sayap-sayap itu bisa menjadi kuat, kokoh, dan siap untuk terbang. Dengan menghilangkan perjuangannya, pria itu justru telah mencuri kekuatannya. Bantuan yang ia berikan justru menjadi penghalang bagi sang kupu-kupu untuk mencapai takdirnya yang paling tinggi. Sahabat tidur, kisah ini mungkin adalah cermin bagi musim kehidupan yang sedang kau jalani saat ini. Pernahkah kau merasa hidupmu sedang terjepit dalam kesempitan? Pernahkah kau bertanya, mengapa setiap langkah yang kau ambil terasa begitu berat dan penuh hambatan? Kau mungkin merasa seolah-olah semesta sedang menghukummu, atau kau merasa iri pada mereka yang jalannya tampak begitu mulus dan mudah. Namun, dalam keheningan malam ini, cobalah untuk melihat penderitaanmu dengan cara yang berbeda. Bagaimana jika kesempitan yang kau rasakan saat ini bukanlah sebuah hukuman? Bagaimana jika tekanan yang kau alami adalah cara Tuhan untuk memaksa kekuatanmu keluar dari dalam diri menuju sayap-sayap jiwamu? Terkadang, tantangan tidak datang untuk menghentikanmu. Ia datang untuk membentukmu.
Tanpa adanya hambatan, kita mungkin tidak akan pernah tahu seberapa besar kekuatan yang sebenarnya kita miliki. Jika hidup ini selalu mudah, jika setiap beban segera diangkat dari pundak kita mungkin akan tumbuh menjadi jiwa yang bengkak dan lemah. Malam ini, berterima kasihlah pada setiap kesulitan yang pernah kau lalui. Peluklah rasa sesakmu dengan penuh penerimaan. Kau sedang berada di dalam proses pembentukan yang agung. Kau tidak sedang dihancurkan, kau sedang dipersiapkan untuk terbang. Tidak semua beban harus segera diangkat, dan tidak semua jalan harus dibuat mudah. Terkadang, bantuan yang diberikan di saat yang salah justru akan melemahkan pertumbuhan seseorang. Ketahuilah bahwa setiap hambatan yang kau hadapi adalah bentuk cinta yang keras dari semesta agar kau tumbuh menjadi pribadi yang tangguh. Jangan membenci masa-masamu yang sulit, karena di dalam kesempitan itulah rahasia sayapmu sedang dibangun. Percayalah, pada saat lubang itu terbuka nanti, kau bukan hanya sekedar akan keluar, tapi kau akan terbang melampaui segala batas yang pernah kau bayangkan. Mari kita ikat seluruh perjalanan malam ini menjadi satu simpul kedamaian yang utuh, agar kau bisa melangkah ke alam mimpi dengan hati yang ringan dan jiwa yang penuh. Kita telah belajar dari sang lebah bahwa kecerdasan tanpa kelenturan hanya akan menjadi penjara. Kau telah melihat melalui mata kura-kura bahwa apa yang tumbuh dalam diam seringkali jauh lebih berharga daripada apa yang sekedar berkilau di permukaan. Dan kau telah memahami dari perjuangan sang kupu-kupu bahwa rasa sesak yang kau alami saat ini sebenarnya adalah rahasia kekuatan sayapmu di masa depan. Ketiga kisah tadi adalah pengingat bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan logika yang kita inginkan. Ada saatnya kita harus berhenti menghantam dinding cahaya dan mulai mencari lubang di dalam kegelapan. Ada saatnya kita harus berhenti mengejar buah yang instan dan mulai mencintai proses menanam akar. Dan yang paling penting, ada saatnya kita harus berhenti membenci kesulitan yang datang, karena tanpa hambatan itu, kita tidak akan pernah tahu seberapa tinggi kita bisa terbang. Sekarang, biarkan suaraku perlahan menjauh. Dan biarkan keheningan malam ini mengambil alih. Rasakan tubuhmu semakin berat, semakin tenggelam ke dalam istirahat yang sangat dalam. Tidak ada lagi beban untuk dipikirkan. Tidak ada lagi rencana untuk disusun. Besok adalah lembaran baru, namun malam ini adalah waktu untuk jiwamu pulang dan beristirahat. Tidurlah dengan keyakinan bahwa setiap perjuanganmu memiliki makna. Tidurlah dengan damai, karena sayapmu sedang terbentuk dalam sunyi. Terima kasih telah menemani perjalanan ini. Selamat malam, sampai jumpa lagi di kisah-kisah berikutnya yang penuh dengan cahaya dan kebijaksanaan.
kebijaksanaan. Tidurlah yang nyenyak, hingga cahaya fajar membangunkanmu dengan harapan yang baru. Selamat tidur, dan sampai jumpa di kisah menarik selanjutnya.